Tahukah kamu, Indonesia pada zaman dahulu di abad ke-8 Masehi pernah menjadi salah satu pusat agama Buddha terbesar di Asia. Tempat itu berada di Kerajaan Sriwijaya dengan sang raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Bagaimanakah kejayaan Kerajaan Sriwijaya? Kami akan membahasnya dalam video ini agar kalian semua tahu. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Jagat Amerta, channel yang menyajikan info dari dalam negeri maupun luar negeri. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang sempat menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri pada abad ke-7. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya, yaitu Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian daerah Jawa. Menurut catatan dalam prasasti Kedukan Bukit yang bertanggal tahun 604 Saka atau 682 Masehi, disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Ia memimpin kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Balaputra Dewa berasal dari keluarga dinasti Shailendra, yang mana sempat berkuasa di Pulau Jawa sekitar tahun 750 m. Kisah Raja Balaputra Dewa dalam memimpin kerajaan Sriwijaya tercatat dalam tulisan seorang peziarah Buddha asal Cina, yakni Ising. Dalam catatannya, disebutkan bahwa hanya butuh sekitar 24 tahun bagi Sriwijaya untuk menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Saat Ising pertama kali datang ke kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, ia menetap selama 6 bulan. Saat itu, ia melihat bahwa Sriwijaya hanya berkuasa di sekitar wilayah Palembang. Ising sempat pulang ke kampung halamannya untuk mengajak beberapa orang dan kembali lagi ke Sriwijaya pada tahun 689 Masehi. Ketika itu, ia melihat bahwa kerajaan Sriwijaya semakin berkembang pesat, mulai dari mengambil wilayah Kedah dan mendirikan bangunan-bangunan peribadatan di Ligor atau Semenanjung Malaka. Di akhir abad ke-8 Masehi, Balaputra Dewa berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, mulai dari Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, hingga Tanah Gentingkra. Dengan begitu, setiap pelayaran dari Asia Barat menuju Asia Timur harus melalui wilayah kekuasaan Sriwijaya. Letak kerajaan Sriwijaya yang strategis ternyata membawa banyak keuntungan. Adapun sejumlah barang yang dijual oleh kerajaan Sriwijaya, mulai dari gading gajah, emas, perak, damar, kapur barus, lada, dan rempah-rempah. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga meraup keuntungan besar dengan menetapkan pembayaran upeti dan pajak. Umumnya, hal ini dilakukan pada sejumlah kapal-kapal yang singgah di Sriwijaya karena menunggu berbaliknya tiupan angin. Raja Balaputra Dewa begitu terkenal hingga ke India. Hal itu dibuktikan dalam prasasti Nalanda Berangka tahun 860 Masehi yang ditemukan oleh Hirananda Shastri pada tahun 1921 di ruang depan Wihara Nalanda, Bihar, India. Dalam prasasti tersebut, dijelaskan bahwa Raja Dwapala Dewa yang berasal dari kerajaan Pala di India, mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Swarna Dwipa atau Sriwijaya untuk membangun sebuah wihara Buddha di Nalanda. Atas bantuan Raja Dwapala Dewa untuk mendirikan wihara di Nalanda, hal ini membantu masyarakat di Nusantara untuk mempelajari agama Buddha secara langsung di India. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti di dalam catatan Ising. Dalam tulisannya, diketahui bahwa kerajaan Sriwijaya dijadikan pusat untuk belajar agama Buddha, salah satunya dengan cara mendirikan banyak wihara sebagai tempat para biksu menuntut ilmu. Bahkan, Ising menganjurkan kepada para pendeta di Cina yang akan mempelajari agama Buddha,
agar sebaiknya datang dahulu ke Kerajaan Sriwijaya. Setelah 1-2 tahun mempelajari ilmu agama Buddha, barulah melanjutkan perjalanan ke India agar ilmu yang didapat semakin banyak. Berkat Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya jadi sangat terkenal dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sekian pembahasan kami mengenai Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di Nusantara dan menjadi kerajaan maritim terbesar serta pusat pendidikan agama Buddha. Semoga bisa menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Jika kalian suka silahkan like dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton.